Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sugih di pembelajaran matematika. Oke, di video kita kali ini ya, kita akan belajar masih tentang relasi dan fungsi ya. Untuk submaterinya nilai fungsi bagian kedua. Di video sebelumnya Bapak sudah membahas atau kita sudah mempelajari contoh-contoh soal yang berkaitan dengan nilai fungsi. Nah, sekarang bagian kedua juga sama, Bapak akan membahas beberapa contoh soal yang berkaitan dengan nilai fungsi. Dikarenakan untuk nilai fungsi ini ya, variasi soalnya sangat banyak sekali. Oke, kita mulai pembahasannya. Nah, ini kita lanjutkan ke level kelima ya. Nah, level kelima soal tentang nilai fungsi. Mencari rank dari domain baru. Diketahui rumus fungsi f dalam kurung 3x min 5 sama dengan 10x tambah 7. Nilai dari f min 17 adalah berapa? Oke. Nah, ini cara menjawabnya. Nah, di sini kita lihat fungsi awalnya f dalam kurung 3x min 5 sama dengan 10x tambah 7 ya. Nah, jadi ini domainnya bukan x yang biasanya ya. Nah, ini domain. Nah, biasanya kan domainnya itu adalah variabel x, tapi di sana domainnya bentuk aljabar yang lain, yaitu 3x min 5. Oke. Nah, di sana di sini yang ditanyakannya adalah f min 17. Jadi mencari rank yang domainnya min 17. Oke. Nah, ini jadi asalnya domainnya 3x min 5 dan sekarang domainnya menjadi min 17 ya. Jadi kita tuliskan ini domain awal. Nah, domain awal itu sama dengan 3x min 5. Lalu domain baru, dan domain baru itu sama dengan min 17 ya. Nah, berikutnya di sini kita pengerjaannya bermula dari persamaan domain awal sama dengan domain baru ya. Maka kalau dalam bentuk persamaan linearnya, domain awalnya 3x min 5 dan domain barunya min 17. Kita ingat lagi, ini penyelesaian dengan konsep PLSP ya. Nah, ini materi di kelas 7. PLSP persamaan linear satu variabel. Oke, berikutnya. Nah, ini 3x sama dengan min 17 ditambah 5. Jadi ini min 5-nya pindah ruas ya, atau nama lainnya adalah transposisi. Nah, ini min 5 pindah ruas ke ruas kanan. Berikutnya min 17 ditambah 5 itu hasilnya adalah min 12. Lalu x sama dengan min 12 dibagi 3. Min 12 dibagi 3 hasilnya sama dengan min 4 ya. Nah, itu nilai x-nya sama dengan min 4. Dan itu belum selesai karena yang ditanyakannya adalah f min 17. Nah, langkah berikutnya setelah diketahui nilai x sama dengan min 4, kita substitusi. Ya, disubstitusi atau dimasukkan ke rumus fungsi awal. Nah, diingat rumus fungsi awalnya ya. Nah, ini adalah rumus fungsi awal. Rumus fungsi awal. Nah, jadi di sana rumus fungsi awalnya 10x tambah 7 ya. Jadi x-nya diganti oleh min 4. Sehingga prosesnya seperti ini. F min 17 sama dengan 10x ditambah 7. Nah, jadi di sini x-nya bukan diganti oleh min 17 ya. X-nya diganti oleh min 4 dikarenakan domainnya bukan x. Domainnya tadi 3x min 5. Nah, di sini 10x ya, x-nya diganti oleh min 4. Nah, ini x-nya diganti oleh min 4. 10 kali min 4 itu hasilnya adalah min 40 ditambah 7. Min 40 ditambah 7 hasilnya adalah min 33. Nah, jadi jawabannya adalah negatif 33.
Jadi rank ya, kan tadi kita di soal level 5 ini mencari rank dari domain baru. Pasangan dari min 17 adalah min 33. Nah, itu jawabannya. Soal berikutnya. Oke, sekarang soal berikutnya. Nah, ini level ke-6 ya. Membuat rumus fungsi bagian pertama. Nah, soal level ke-6 ini indikatornya membuat rumus fungsi. Nah, perhatikan soal berikut. Perhatikan diagram panah berikut ya. Nah, di sana ada diagram panah pemasangan himpunan A ke himpunan B ya. Min 2 pasangannya 1, 1 pasangannya 10, 2 pasangannya 13 dan 5 pasangannya 22. Nah, yang ditanyakan rumus fungsi dari fx yang sesuai dengan diagram panah di atas adalah apa? Ya. Nah, di sini ada optionnya ya. Di soal level 6 di sini ada optionnya, jadi berbentuk pilihan ganda. Nah, cara pengerjaannya di sini ada dua cara ya. Ada cara cepat dan cara lambatnya. Kalau cara lambat berarti kita menggunakan konsep ya. Kita menggunakan beberapa rumus. Nah, akan Bapak sajikan cara pertama. Cara pertama ini dicoba-coba tiap pilihannya. Tapi ini berlaku kalau soalnya PG ya. Jadi ini cara ini berlaku kalau soalnya pilihan ganda ya. Nah, ini berlaku kalau soal PG ya. Jadi cara coba-coba ini berlakunya kalau soalnya berbentuk pilihan ganda. Nah, kalau berbentuk esai atau uraian itu harus menggunakan rumus ya atau konsep. Oke, nah cara satu kita coba-coba ya tiap pilihannya. Kalau mencoba tiap pilihan berarti kita bebas mau mengambil option yang mana, mau A, B, C, D. Nah, misalkan kita coba pilihan yang A. Nah, pilihan yang A, fx sama dengan 2x min 5 ya. Di sana di option A jawabannya fx sama dengan 2x min 5. Nah, f dalam kurung min 2 sama dengan 2 kali min 2 kurang 5. Nah, ini kita ambil salah satu domain ya. Kita ambil salah satu domain yang ada di pemasangannya. Nah, di sini kan domainnya min 2 dan pasangannya adalah 1 ya. Nah, jadi kita ingat yang di kiri itu adalah domain dan yang di kanan itu adalah rank ya. Nah, jadi ini kita bebas mengambil domainnya sembarang bilangan ya. Jadi sembarang anggota di himpunan A, mau min 2, mau 1, mau 2 dan 5. Misalkan kita ambil yang min 2, x-nya diganti oleh min 2. Nah, jadi di rumus fungsinya pun x-nya diganti oleh min 2. 2 dikali min 2 itu hasilnya adalah min 4. Min 4 dikurang 5 hasilnya adalah min 9. Nah, setelah kita peroleh, kita analisa ya. Kita lihat kembali di diagram panah tersebut. Untuk domainnya min 2, apakah ranknya min 9? Nah, setelah kita cek ini domainnya min 2 tapi ranknya bukan min 9 ya. Jadi itu kesimpulannya salah. Jadi kalau min 2 itu pasangannya adalah 1 ya. Nah, ini min 2 itu pasangannya adalah 1. Berarti untuk option A itu sudah dipastikan salah ya atau tidak cocok ya. Dikarenakan tidak cocok karena kan min 2 seharusnya pasangannya dengan 1 ya. Nah, jadi domain dan ranknya tidak cocok. Nah, ini kan rank dan min 2 itu adalah domain ya. Nah, itu tidak cocok, seharusnya pasangannya adalah 1. Berarti jawaban A itu salah. Sekarang misal kita coba pilihan C. Nah, pilihan C di sana rumus fx-nya adalah 7 ditambah 3x ya. Nah, x-nya kita ganti dengan min 2 kembali ya. Jadi 7 tambah 3 kali min 2. 3 dikali min 2 itu hasilnya adalah min 6. Nah, 7 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 1. Jadi f min 2 itu hasilnya adalah 1. Dan kita lihat di diagram panahnya.
Nah, itu cocok ya, min 2 pasangannya dengan 1. Nah, kalau sudah cocok, kita coba domain yang lain ya. Kita coba 2 domain. Jadi aturannya seperti itu ya. Jadi kalau cara coba-coba ini tidak cukup dicoba 1 domain. Jadi harus dicoba 2 domain ya. Nah, ini kalau cara coba-coba ini harus dicoba 2 domain ya, jadi 2 buah domain, jadi tidak cukup oleh 1 domain. Nah, percobaan yang kedua ya, masih option C, fx-nya sama dengan 7 tambah 3x, x-nya diganti oleh 1, jadi 7 tambah 3 kali 1, 3 kali 1 hasilnya 3, 7 ditambah 3 hasilnya adalah 10, dan f1 sama dengan 10. Kita lihat di diagram panahnya, nah ini untuk 1, maka dia pasangannya adalah 10, berarti cocok ya. Nah, jadi kesimpulannya cocok. Sehingga jawabannya adalah pilihan C. Jadi setelah kita coba-coba, option C itu yang memenuhi syarat sesuai diagram panah pada soal ya. Nah, itu cara yang pertama dicoba-coba. Nah, sekarang akan Bapak bahas cara yang kedua. Nah, cara yang kedua kita menggunakan konsep ya untuk membuat rumus fungsi. Rumus fungsi dari fx yang sesuai dengan diagram panah di atas. Nah, soalnya sama. Ini antisipasi kalau soalnya berbentuk esai ya atau berbentuk uraian. Jadi ini kalau soal berbentuk esai ataupun berbentuk uraian. Nah, jadi tidak bisa dengan cara yang pertama ya, dicoba-coba. Ini harus dengan menggunakan konsep. Nah, cara kedua kita gunakan konsep SPLDP. Nah, apa itu SPLDP? SPLDP itu adalah sistem persamaan linear 2 variabel ya. Sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, itu masih materi di kelas 8. Nah, di sana kan fx sama dengan ax tambah b. Kita ketahui itu adalah fungsi linear ya. Ini rumus untuk bentuk umum fungsi linear ya. Nah, ini fungsinya adalah fungsi linear. Jadi cara ini, nah, untuk fungsi linear itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Nah, kemudian x-nya, domainnya diganti oleh min 2 ya. Kita ganti dengan salah satu domain di anggota himpunan A. X-nya diganti oleh min 2 dan di rumus fungsinya pun itu x-nya diganti oleh min 2 ya. Nah, ini di domain x-nya ganti oleh min 2, begitupun di rumus fungsinya x-nya diganti oleh min 2. Lalu f min 2-nya diganti oleh rangnya. Nah, f min 2 itu kan rangnya adalah 1 ya. Nah, di sini kita lihat f min 2 itu rangnya 1, kemudian a dikali min 2 hasilnya min 2a ditambah b ya. Nah, ini perhatikan untuk langkah ini. Jadi min 2-nya diganti oleh 1. Nah, sesuai ini ya, sesuai di diagram panahnya. Bahwasanya kalau domainnya min 2, rangnya adalah 1. Jadi ini f min 2 itu diganti oleh 1. Jadi 1 sama dengan min 2a ditambah b. Nah, itu kita sebut adalah persamaan 1 ya. Nah, ini persamaan 1. Berikutnya, nah ini fx sama dengan ax ditambah b. Dan kemudian domainnya kita ganti dengan 1 ya, domain keduanya. Tadi diganti oleh min 2 yang pertama, yang keduanya x-nya diganti oleh 1. Kemudian di rumus fungsinya x-nya pun diganti oleh 1 ya. Nah, ini x diganti oleh 1. Begitupun di rumus fungsi x-nya diganti oleh 1. Nah, f1-nya diganti oleh 10 ya. Sama seperti cara yang persamaan 1. Bahwasanya domain 1 itu pasangannya adalah 10 ya. Nah, ini domainnya 1, maka ini pasangannya adalah 10.
10. Jadi F1 diganti oleh 10. Kemudian A dikali 1 itu hasilnya adalah A. Jadi 10 sama dengan A ditambah B. Nah, itu kita sebut persamaan kedua. Ya. Nah, dari persamaan 1 dan 2. Nah, kita peroleh tadi persamaan satunya dan persamaan keduanya. Kita gunakan metode eliminasi. Metode eliminasi artinya menghilangkan. Jadi 1 sama dengan min 2A ditambah B. Ya. Dan yang keduanya 10 sama dengan A ditambah B. Nah, kemudian kita kurangi persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. Nah, ini kita kurangi, disejajarkan. Nah, ini kan 1 dikurangi 10 itu hasilnya min 9. Lalu min 2A dikurangi A, hasilnya min 3A. Kemudian B dikurang B, B kurang B itu 0 ya. Jadi kalau 0 nggak usah ditulis. Jadi sisanya min 9 sama dengan min 3A. Kemudian kita transposisi atau kita pindah ruas. Min 3A-nya pindah ruas ke kiri jadi positif 3A. Yang min 9-nya pindah ruas ke kanan jadi positif 9. Nah, jadi A sama dengan 9 dibagi 3 ya. 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Nah, itu baru nilai A-nya. Nah, sekarang mencari nilai B kita gunakan metode substitusi atau mengganti. Ya. Nah, ini dari persamaan kedua. Jadi kita ambil salah satu persamaan ya. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2 karena nanti hasilnya sama. Nah, persamaan kedua itu 10 sama dengan A ditambah B. Nah, kemudian A-nya diganti oleh 3. Ya. Nah, ini A diganti oleh 3 sesuai dari langkah awal yang metode eliminasi. Nilai A-nya sama dengan 3. Jadi kita substitusi ya. Kita ganti A sama dengan 3. Kemudian 3-nya pindah ruas ke kiri jadi min 3. 10 dikurang 3 hasilnya 7. Jadi nilai B sama dengan 7. Nah, setelah diperoleh nilai A sama dengan 3 dan nilai B sama dengan 7, kita masukkan ke bentuk umum rumus fungsi. Nah, bentuk umum rumus fungsi fx sama dengan ax tambah b. Nah, ini A-nya diganti oleh 3 dan B-nya diganti oleh 7. Jadi rumus fungsinya 3x ditambah 7. Atau bisa kita tukar penulisannya, 7-nya di depan, 3x-nya di belakang. Sehingga fx-nya sama dengan 7 tambah 3x. Nah, itu cara yang kedua ya, kita gunakan konsep SPLDP. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya nanti soal level ke-7. Oke, ini kita skip. Ya, ini buat latihan soal lainnya. Nah, ini level ke-7 mencari rank dari rumus fungsi yang tidak sempurna ya. Jadi level ke-7 indikatornya mencari rank dari rumus fungsi yang tidak sempurna. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui suatu fungsi didefinisikan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Jika f min 2 sama dengan 8 dan f3 sama dengan 23, maka nilai dari f7 adalah berapa? Nah, ini caranya. Nah, kita untuk soal level 7 ya, kita ingat fungsi linear itu sama dengan pola aritmatika ya. Nah, jadi di sana di sini kan rumus fungsinya tidak sempurna ya. Nah, ini fx sama dengan ax tambah b karena nilai a dan nilai b-nya belum diketahui ya. Nah, jadi di sana kita ada domain. Nah, domainnya itu adalah min 2 dan 3. Sementara rank daerah hasilnya kalau min 2 itu ranknya adalah 8. Dan kalau 3 ranknya adalah 23. Nah, itu kita peroleh yang diketahui dari soal ya. Nah, berikutnya kita ingat kalau fungsi linear itu konsepnya sama dengan pola aritmatika. Nah, ini cara singkatnya ya. Cara alternatif lain, cara cepatnya. Nah, ini f-2, f3 dan yang ditanyakan adalah f7. Nah, f-2 tadi hasilnya 8, f3 hasilnya 23.
ya. Nah, ini F-2 hasilnya 8, F3 hasilnya 23, dan kita mencari F7 itu hasilnya berapa. Nah, perhatikan caranya. Nah, ini dari min 2 ke 3 ya, kita gunakan konsep selisih. Dari min 2 ke 3 itu naik atau turun. Nah, dari min 2 ke 3 itu naik ya, karena membesar. Kalau naik itu berarti ditambah. Nah, ditambah berapa dari min 2 ke 3? Dari min 2 ke 3 itu ditambah 5 ya. Nah, kemudian perubahan rangnya atau selisih rangnya juga. Tadi kan selisih domain ya. Nah, ini selisih domain. Ya, dari min 2 ke 3 itu ditambah 5. Kemudian selisih rangnya. Dari 8 ke 23 itu naik ya, dan naiknya 15. Kalau naik berarti ditambah. Nah, ditambah 15. Nah, sehingga bedanya itu 15 dibagi 5 ya. Bedanya 15 dibagi 5, jadi selisih rank dibagi selisih domain ya. Nah, ini adalah selisih rank. 15 itu adalah selisih dari range-nya ya. Nah, kemudian bedanya 15 dibagi 5 itu hasilnya 3. Nah, itu baru bedanya ya. Kita kan dalam pola aritmatika bahwasanya selisih tiap bilangan itu sama atau bedanya sama. Nah, kemudian dari 3 ke 7. Nah, dari 3 ke 7 itu naik ya, dan naiknya 4, jadi ditambah 4. Kemudian, nah untuk berikutnya 4 dikali 3. Nah, 4 dikali 3 itu hasilnya adalah 12. Nah, kita mempertanyakan 4 dari mana? Ya, bahwasanya 4. Nah, 4 itu dari selisih domainnya, dan 3 ini dari bedanya ya. Jadi 4 itu selisih domain antara F3 dan F7, dan 3 adalah bedanya. Nah, sehingga 4 kali 3 itu 12 ya. Nah, kemudian mencari F7, 23 ditambah 12. Nah, 23-nya ini dari range yang F3. Nah, ini 23 ya. Dan ini 12-nya dari hasil 4 dikali 3 ya. 12-nya positif. Kalau positif berarti ditambah. Kalaupun nanti negatif berarti dikurang ya. 23 ditambah 12. 23 ditambah 12 hasilnya adalah 35. Nah, jadi F7 sama dengan 35. Nah, itu cara lain, alternatif lain jika ada soal seperti level ke-7. Kalau cara konsepnya, gunakan konsep SPLDP ya, yang tadi dijelaskan di soal sebelumnya. Oke, sekian untuk pembahasan nilai fungsi bagian kedua ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan bisa membantu di proses PJJ kita kali ini. Oke, terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.